Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 9 Maret 2026 Isnin. Tema agar kita tidak lupa sejarah Adventis. Mari berdoa. Bapa Surgawi, masa ini kami datang di hadirat Bapa. Kami mau membaca firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus Bapa masuk ke dalam hati dan pikiran kami agar kami bersedia untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan Bates menyebarkan kebenaran Sabat, bahagian 4. Ayat inti, jangan takut, berkatalah terus dan jangan berhenti. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Bates, seperti yang telah kita perhatikan, tidak pernah malu untuk memberitahu orang lain tentang Sabat. Namun salah satu kegagalannya yang paling ketara dalam hal ini adalah dengan istrinya sendiri. Walaupun Bates menulis buku dengan keras mengenai topik tersebut dan pasti terus-menerus mendesak istrinya, dia pasti keras kepala seperti suaminya. Hasilnya, Bates memelihara Sabat kudus seorang diri. Tradisi Fairhaven menyebutkan bahwa Kapten Bates biasa membawa istrinya dengan kereta kuda ke gereja Kristen pada hari Ahad, tetapi dia sendiri tidak akan masuk untuk beribadah pada hari Sabat Paus. Dia akan kembali menjemputnya selepas gereja selesai. Berita baiknya adalah Prudence Bates akhirnya menerima kebenaran Sabat pada tahun 1850. Doa, teladan, dan kesabaran Joseph Bates akhirnya membuahkan hasil. Seperti kebanyakan rakan dan keluarga kita, nampaknya Prudence mendengar walaupun kelihatan seolah-olah tidak berbuat demikian. Berita baik lainnya bagi Joseph Bates adalah penerimaan Sabat hari ke-7 oleh James dan Ellen White pada musim luruh tahun 1846. James kemudian melaporkan bahwa melalui pembacaan risalah Bates bertajuk The Seventh-day Sabbath, A Perpetual Sign, beliau diteguhkan mengenai Sabat dan mula mengajarkannya. Penerimaan ini membuka jalan bagi pembentukan gereja Seventh-day Adventist. Sejak itu, Bates dan pasangan White mula bekerja sama. Peristiwa akhirnya mula bergerak. Menjelang Desember 1846, risalah Sabat hari ke-7 Bates telah sampai ke barat New York. Pada akhir tahun tersebut, Bates dan James White berhasrat bertemu dengan Hiram Edson, O.R.L. Crozier, dan F.B. Hahn, para pengembang pemahaman tentang tempat kudus surgawi di kediaman Edson di Port Gibson, New York. Namun keadaan menahan White di bahagian timur. Satu perkara dalam agenda tersebut adalah perbincangan mengenai Sabat hari ke-7 yang menurut Hiram Edson telah disetujuinya selama beberapa bulan. Tetapi tanpa keyakinan yang pasti, namun selepas pembentangan Joseph Bates di mana Edson hampir tidak dapat mempertahankan tempat duduknya, Edson berdiri dan berkata, "Saudara Bates, itu adalah terang dan kebenaran. Hari ke-7 adalah Sabat dan saya bersama Anda untuk memeliharanya." Jadi pada akhir tahun 1846 kita menemukan sekelompok orang percaya bersatu dalam 3 doktrin utama: kedatangan kedua, Sabat, dan tempat suci surgawi. Perkembangan ini membuka jalan bagi kebangkitan gereja Seventh-day Adventist. Walaupun dari perspektif kita, Tuhan mungkin kelihatan memimpin dengan perlahan, namun pimpinannya adalah pasti. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk bersabar dengan arahan-Mu. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.